Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali teman-teman, dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Kurniawan Dwi Yulianto yang telah ditunjuk oleh PSSI untuk mendampingi Indra Safri sebagai salah satu asisten pelatih dari Timnas Indonesia U20 sebelum Timnas Indonesia U20 nanti berjuang di Piala Asia U20 hanya tinggal beberapa hari lagi loh teman-teman. Dan pertandingan pertama bagi Timnas Indonesia U20 di fase grup adalah melawan Iran pada tanggal 13 Februari. Kemudian setelah itu berhadapan dengan Uzbekistan yang merupakan juara bertahan. Dan terakhir berhadapan dengan Yaman yang juga merupakan lawan dari Timnas Indonesia U20 di babak kualifikasi Piala Asia. Kalau bagi saya teman-teman, penunjukan Kurniawan sebagai salah satu asisten pelatih bukan merupakan sebuah kejutan besar. Dan ini juga bukan untuk pertama kalinya Kurniawan menjadi asisten dari Indra Safri. Karena sebelumnya juga dia menjadi asisten dari Indra Safri pada saat Timnas Indonesia U22 mendapatkan medali emas SEA Games pada tahun 2023. Dan saya pikir ada baiknya juga Kurniawan sebagai salah satu legenda dari Timnas Indonesia dan juga sebagai salah satu pencetak gol terbanyak bagi Timnas Indonesia bisa gabung dengan skuad Timnas Indonesia U20. Karena kita tahulah dalam karirnya Kurniawan juga adalah salah satu pemain yang sangat berpengalaman, mencetak banyak sekali gol di liga domestik kita dan juga sempat berkarir di Eropa. Artinya tentu pengalaman dia bisa dia sharing atau dia bagikan kepada pemain-pemain muda kita. Tapi selain juga pengalamannya, tentu yang diperlukan adalah visinya untuk bisa membuat para pemain atau tentunya para penyerang kita di Timnas Indonesia U20 bisa melakukan finishing yang sempurna. Karena kita tahu bahwa di level senior, level U20 sampai juga level U17 memang ada kesulitan lah bagi para pemain kita yang bermain sebagai penyerang untuk melakukan yang namanya itu penyelesaian akhir atau yang kita kenal dengan istilah kerennya finishing. Padahal kita tahu di Timnas Indonesia U20 ada 3 penyerang murni. Ada Ragil, ada Kaka, dan juga ada Raven. Dan tentu dengan 3 pilihan penyerang ini akan dipilih minimal 2 penyerang lah untuk bermain jika Timnas Indonesia U20 memang mengincar gol. Tapi jika hanya mengincar poin, mungkin yang akan dimainkan hanya 1 striker murni dengan harapan 1 striker murni tersebut pada saat nanti mendapatkan peluang melalui transisi akan bisa melakukan penyelesaian akhir. Jadi teman-teman, Kurniawan ini juga punya tugas yang berat karena kita tahu dalam 3 pertandingan Mandiri Under-20 Challenge Series sangat kesulitan bagi striker kita untuk bisa mengeksekusi peluang yang mereka dapat. Dan memang di 2 pertandingan awal itu lawan Jordania dan juga lawan Syria peluangnya gak banyak bagi para striker kita karena memang sistemnya tidak berjalan dengan baik. Artinya aliran bola untuk nyampe ke para striker yang menunggu di depan itu tidak sebaik seperti yang memang mereka harapkan. Karena bagi seorang striker, ya dia juga perlu mendapatkan bola untuk bisa melakukan finishing, terutama di dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Tapi kita tahu, di era sepak bola modern, bagi seorang striker, dia juga perlu membuka ruang, dia juga perlu memberikan tekanan kepada para pemain tim lawan agar bisa membuka ruang bagi rekan-rekan yang lain yang akan masuk untuk bisa menciptakan peluang dan tentunya dengan harapan agar bisa mencetak gol. Dan selain adanya Kurniawan, ada juga asisten lainnya dari Indra Safri seperti Bima Sakti, Eko Purjianto, dan juga Sahari Gultom. Sahari Gultom adalah pelatih kiper dan feeling saya Kurniawan akan menjadi pelatih penyerang dan Eko bersama Bima adalah 2 analis di Timnas Indonesia U20 bersama tentunya pelatih kepala Indra Safri. Kalau kita berbicara soal peluang, ya saya pikir peluang bagi Timnas Indonesia U20 untuk lolos ke Piala Dunia sangat kecil. Saya tidak yakin juga bahwa Timnas Indonesia U20 kita akan bisa lolos dari fase grup. Melihat permainan dari Timnas Indonesia U20 kita sebelumnya di 3 laga uji coba, oke lah bisa menang lawan India. Tapi kan seperti yang pernah saya jelaskan, pada saat saya membuat konten preview untuk pertandingan tersebut, bahwa India adalah tim yang paling lemah di turnamen tersebut.
Bahkan sebelumnya juga India sudah dibantai oleh Jordania dan juga Syria. Dan cara timnas kita bermain memang agak beda karena menghadapi lawan yang lemah, jadi tampak para pemain tuh bermain lepas. Nah, inilah yang saya bingung kenapa pada saat lawan Yordania dan juga lawan Syria kenapa gak bermain lepas. Padahal ini kan pertandingan uji coba. Seharusnya gak perlu tegang, karena pada saat para pemain kita itu lebih sering tegang ya dan mudah panik. Nah, itulah yang memberikan kesempatan bagi para pemain tim lawan untuk bisa merancang serangan dan tentunya mereka akan bisa menciptakan lebih banyak peluang. Apalagi saya melihat dari cara para pemain kita pressing nih kurang begitu baik ya. Jadi saya harapkan Kurniawan selain juga melatih para penyerang kita untuk bisa melakukan eksekusi, juga perlulah memberikan masukan kepada Indra Safri bagaimana caranya sistem dari permainan atau rencana permainan yang diterapkan oleh Indra Safri ini bisa berjalan. Karena Kurniawan juga akan lama ya menimba ilmu di Italia, kalau nggak salah terakhir dia merupakan asisten pelatih dari klub Como. Tapi yang tim usia muda dari Como, tim U19 Como. Jadi tentu sekarang dia sudah punya ilmu yang jauh lebih baik dan saya harapkan dia juga bisa ikut membantu Indra Safri untuk menetapkan rencana permainan. Ya karena ini yang paling penting nanti lawan tim sekuat Iran dan juga Uzbekistan adalah taktik. Taktiknya itu harus jalan. Dan juga harus ada sistem of play yang memungkinkan para pemain dari Timnas Indonesia U20 yang membangun serangan, apakah itu mau dimulai dari pertahanan atau mau dimulai dari lini tengah, ya harus bisa memberikan suplai bola itu sampai ke penyerang. Karena seandainya yang dipasang adalah satu penyerang, nah penyerang itu juga, ya kalau nggak mendapatkan suplai bola, dia akan seperti Musafir. Ya dong, hanya lari ke kiri, lari ke kanan. Beda halnya jika Jans Raven nanti yang dipasang dari awal. Karena Raven ini punya kemampuan untuk melakukan pergerakan dari sayap juga. Itu juga yang dia lakukan di pertandingan lawan India. Jadi saya pikir striker yang nanti juga dimainkan harus bisa melakukan pergerakan secara mobile dan juga pergerakan dengan bola yang baik. Jika tidak bisa lakukan itu, maka saya pikir lawan Iran dan Uzbekistan, apalagi nanti lawan Yaman, ya sulitlah untuk bisa menciptakan peluang. Jadi dengan adanya Kurniawan, ya yang saya harapkan permainan dari Timnas Indonesia U20 kita bisa menjadi lebih terstruktur. Janganlah mengandalkan long ball passing. Kalau saya melihat tuh di turnamen Mandiri Under 20 Challenge Series, kebanyakan long ball passing. Kenapa harus memberikan passing long ball? Sekarang kan sepak bola sudah berubah ya. Jadi saya bingung juga, jika itu adalah bentuk dari rencana permainan Indra Safri, maka saya pikir itu adalah rencana permainan yang sudah usang, yang old style. Yang, saya gak pernah lihat lagi ya, tim-tim besar itu main dengan cara seperti itu. Kalau direct passing itu beda, direct passing itu pada saat bola masuk ke tengah, dari tengah itu bola langsung diberikan ke penyerang. Atau pada saat memang ada fullback yang main, fullback itu memberikan early crossing, atau wingback itu memberikan early crossing. Crossingnya lebih cepat, nah itu yang dinamakan direct passing. Tapi kalau dari belakang, ya itu artinya adalah long ball passing, karena jaraknya lebih jauh. Jika cara bermain dari Timnas Indonesia U20 nanti di Piala AFF U20 mengandalkan long ball passing, gimana caranya mau mencetak gol? Karena tentu tim-tim lawan, para pemain dari tim lawan itu posturnya jauh lebih tinggi daripada para pemain kita, ya mungkin Jans Raven lah, punya postur yang tinggi yang bisa juga menyulitkan para pemain tim lawan di defense ya. Tapi kalau yang lain kan nggak seperti Jans Raven dan fisiknya tidak sekuat Jans Raven ya. Ini kan faktanya. Welber Jardim saja saya pikir adalah pemain yang kreatif yang akan lebih banyak berkeliaran di tengah, yang akan lebih banyak memberikan suplai bola. Dan saya harapkan dia bisa bermain sebagai attacking midfielder, sebagai kreator serangan dari Timnas Indonesia U20. Dan ada berita terbaru kan bahwa Dion Marks dan juga tim Gapens akan segera mengambil Sumpah WNI kalau nggak salah awal minggu ini ya. Jadi tanggal 8 atau 9 tuh. Atau minggu depan ya, kalau nggak salah ya, mereka akan mengambil Sumpah WNI supaya mereka juga bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia U20. Jadi jika akan ada lebih banyak pemain keturunan, itulah yang akan memberikan sedikit harapan bagi Timnas Indonesia U20. Karena dengan mayoritas para pemain lokal ya, kita sudah bisa melihat lah, sulit bagi para pemain kita yang sekarang ya, generasi sekarang ini untuk kontrol bola, untuk memberikan passing secara akurat, apalagi untuk melakukan finishing. Jadi bukan tugas yang mudah bagi Kurniawan untuk bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia U20 dan dengan harapan dia bisa melakukan sebuah perubahan yang signifikan. Dia juga membutuhkan waktu untuk mempelajari karakter permainan dari para penyerang kita. Dan yang saya harapkan nanti dengan begitu banyak pemain keturunan yang gabung, ya permainan dari Timnas Indonesia U20 kita bisa lebih baik, lebih rapi, dan tidak tergesa-gesa dalam urusan memberikan umpan. Jadi harus ada yang namanya faktor ketenangan. Dan saya pikir dengan status tidak diunggulkan ini juga baik sebetulnya bagi para pemain kita. Yang penting bermain tanpa beban. Dan saya nggak ngerti nih targetnya apakah lolos ke Piala Dunia atau
lolos dari fase grup, atau lolos ke perempat final, atau lolos ke semifinal, saya nggak tahu, dan saya pikir nggak perlu komen, nanti kita lihat, karena kadang-kadang bisa berubah juga target yang di-set oleh PSSI, tapi kalau menurut saya, untuk bisa lolos ke Piala Dunia adalah sesuatu yang mustahil bagi Timnas Indonesia U20, artinya yang saya harapkan akan ada keajaiban bagi Timnas Indonesia U20 untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20. Yang penting kita sebagai supporter perlu memberikan support 110%, dan seperti yang selalu saya himbau kepada teman-teman, jangan hujat atau hina para pemain lah. Karena mereka ini sekarang ini kan masih dalam proses mencari bentuk permainan terbaik mereka ya. Walaupun kalau saya sih percayanya progres. Jadi saya harapkan para pemain juga bisa memberikan progres nanti di Piala Asia U20, yang tentu adalah turnamen yang sangat berat bagi para pemain muda kita yang sebagian besar juga tidak mendapatkan menit bermain di level klub. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.